Episode 37. Suara decapan dan erangan tertahan masih terdengar di ruangan tamu mewah di mansion Kimberly. Wow, adegan panas kalian sangat menjijikkan. Paman Leo bakar sopanya dan hancurkan ruangan ini. Suara teriakan menggelegar membuat pasangan suami istri yang sedang berjumpa panas itu tersendak kaget. Malvin yang sangat mengenali suara itu langsung mendorong Lot kasar sehingga istri keduanya itu terjatuh ke lantai dan belahan padat belakangnya mendarat mulus di lantai marmer mewah itu. Sayang, lirih Malvin gugup. Sayang, rengek Lot manja. Malvin tidak mempedulikan Lot, pria itu berdiri dari sofa dan mendekati Kim dengan senyum lembut dan wajah berbinar bahagia. Sayang, seru Malvin. Pria itu kini sudah berada di depan Kim dan bersiap untuk merangkul kedua pundak Kim dan ingin memeluknya. Stop, perintah Kim dingin yang hanya menatap suaminya datar. Why? Miss you Kimberly, izinkan aku memelukmu sayang. Mohon Malvin dengan wajah sendu, tersirat rasa penyesalan di matanya dan rasa rindu yang sangat dalam. Kimberly, suruh Malvin memelas. Kim hanya menatap datar dan dingin dua manusia di depannya. Kim bahkan menuliskan permohonan Malvin yang menurutnya sangat menjijikkan. Apa katanya? Memelukku. Cih, najis, batin Kim. Please Kim, izinkan aku memelukmu sayang. Hanya sebentar saja Kim. Maunya lagi dengan kedua tangannya ditangkupkan di dada. Kim masih terdiam seribu bahasa dengan manik tajamnya menatap Malvin. Lot yang melihat adegan di depannya merasa senang dan bahagia. Senyum puas terukir jelas di wajahnya yang masih terlihat bekas memar akibat operasi plastik yang dilakukannya. Lot mendekat ke arah Kim dan Malvin. Wanita itu meraih lengan Malvin dan memeluknya. Dia ingin memamerkan hubungannya di depan Kim. Kenapa? Kau harus memohon pelukan padanya, sayang. Bukankah ada aku yang akan memelukmu dan memberimu kehangatan di atas ranjang? Seperti yang semalam kita lakukan, sampai kita kelelahan dan kita terus mengulangnya. Kau bahkan menggila dan terus meminta lagi dan lagi. Selalu dengan wajah berbinar dan tersenyum penuh arti pada Kim. Tutup mulutmu, Lot, sialan, hardik Malvin. Sayang, yang dikatakan wanita ini tidak benar, sayang. Dia sudah menjebakku dengan obat semalam. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa sayang. Celahnya dengan wajah menjijikkan bagi Kim dan Jenny. Cih, menjijikkan. Gumam Jenny yang sudah muak melihat drama sampah yang diperlihatkan oleh Malvin dan Lot. Aku yakin Kim tidak akan kembali padamu Malvin sayang. Sorak Lot dalam hati. Kim tersenyum miring saat melihat wajah bahagia Lot dan dia beralih menatap Malvin yang masih memohon kepadanya. Paman Leo, teriak Kim, memanggil kepala pelayan setianya. Dengan segera Paman Leo menghampiri nona bundanya. Sejak tadi dia sudah berdiri tidak jauh dari majikannya ini. Dan juga para pelayan yang lain sejak tadi menyimak perdebatan nona muda mereka. Saya, Nona, jawab Paman Leo dengan memberi hormat pada Kim. Bakar dan hancurkan tempat ini, perintah Kim dengan raut wajah datarnya. Semua orang yang ada di sana tercengang mendengar perintah Kim. Nona muda sang pemilik mansion ini, mereka tidak habis pikir dengan perintah Nona Kim. Bukankah dia juga sudah menghancurkan kamar kesayangannya dan sekarang dia ingin menghancurkan tempat kesayangannya? Cak, tiba-tiba Jenny berdecak jengah. Kim menoleh sekilas ke belakang menatap Jenny dengan kening bertautan. Kenapa tidak kau usir saja mereka dari sini daripada kau harus menghancurkan semua isi mansionmu? Decak Jenny malas. Ide bagus, seru Kim dan kembali menatap dua pasangan manusia pengkhianat di depannya. Apa kalian ingin meninggalkan mansion ini dengan sendiri, atau kalian menunggu dilempar dari sini? Ujar Kim dengan raut datar tanpa ekspresi melihat wajah-wajah pengkhianat di depannya. Tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkan mansion ini. Aku tidak akan pernah mau hidup berpisah denganmu, Kim sayang. Jadi izinkan aku tinggal di sini. Bukankah kita pernah berjanji tidak akan meninggalkan mansion ini dan kita akan selalu hidup bersama di sini, Kim? Jadi aku mohon izinkan aku tinggal di mansion ini. Bukankah aku masih suamimu dan aku masih berhak tinggal bersamamu, Kimberly? Sarkas Malvin yang menolak meninggalkan mansion ini. Kim hanya terdiam mendengar kata-kata Malvin yang seperti radio rusak baginya. Senyum miringnya,
tidak pernah hilang dari wajah cantik Kim, senyum penuh cemoohan. Dia tidak habis pikir dengan suaminya ini. Apakah suami pengkhianatnya ini tidak punya malu, atau memang dia tidak punya urat malu? Kim terkakak rendah dan menatap Malvin penuh cemoohan hina. Bagaimana kalau kita bercerai? Ujar Kim. Membuat seluruh tubuh Malvin memanas dan dia memandangi Kim tajam. Tidak akan pernah, Kimberly, bentak Malvin. Why, apa yang kita harapkan dari hubungan kita ini, Malvin? Tanya Kim santai, tapi di dalam hatinya tersirat luka yang sangat perih. Maka mari kita membangun kembali hubungan kita, Kim. Episode 38. Maka mari kita membangun kembali hubungan kita, Kim, dan kita mulai dari awal kembali. Berikan aku satu kesempatan lagi, Kim sayang. Sekali lagi, Kim. Dengan mata penuh harap, Malvin memohon kepada Kim. Apa alasanmu kau ingin mendapatkan kesempatan dariku? Tanya Kim sambil menatap Malvin tanpa ekspresi sedikit pun. Karena aku sangat mencintaimu, Kim, dan aku juga yakin kalau kau masih sangat mencintaiku. Jadi mari kita memperbaiki semuanya dan aku berjanji tidak akan mengulang kesalahanku lagi, ujar Malvin tegas dengan wajah penuh keyakinan. Hehe, Kim terkakak miris. Perang, semua orang yang ada di sana kembali terkejut saat tiba-tiba Kim meraih Gucci dan mengembuskannya ke lantai. Apa kau bisa memperbaiki dan menyatukan kembali Gucci yang sudah hancur itu, Malvin? Ujar Kim dengan nada suara tertahan. Malvin terhenyak dan bergeming di tempatnya. Pria itu menatap Gucci dan Kim bergantian. Mana mungkin dia bisa memperbaiki kembali Gucci yang hancur lebur itu? Apa kau bisa? Ujar Kim kembali dengan senyum penuh luka. Aku tidak mungkin bisa menyatukan Gucci itu kembali, sayang. Tapi aku bisa memberikanmu Gucci yang lebih indah dan mahal seperti Gucci kesayanganmu. Ini bukankah Gucci ini dariku, Kim? Jawab Malvin dengan perasaan lega karena ada sedikit harapan buatnya untuk mendapatkan Kimnya kembali. Haha, tiba-tiba Kim tertawa hambar sampai kepalanya mendongak ke atas, membuat tubuh orang-orang di sana tiba-tiba merinding dan bergedik ngeri. Lord yang sejak tadi terdiam menyimak perdebatan Kim dan Malvin dengan gaya sombong dan tidak tahu dirinya. Jadi kau menyamakan aku dengan sebuah barang, Malvin sayang? Asal kau tahu aku bukan seperti jalang-jalangmu di luar sana dan juga bukan seperti wanita di dekatmu itu. Oh iya, kenapa jalang satumu ini ada di sini? Raut wajah bingung dibuat-buat Kim sukses membuat Malvin terpaku di tempatnya, sedangkan Lord mengeram atas perkataan Kim yang menyebutnya jalang. Dasar Kim sialan, geram Lord dalam hati. Ayolah Malvin, katakan padaku apa selama ini kau menganggap aku barang, dan kata juga kenapa wanita jalang ini ada di mansionku. Sekali lagi pertanyaan Kim membuat Malvin terdiam di tempatnya. Tenggorokannya tiba-tiba kering dan lidahnya terasa berat untuk mengucapkan satu kata pun. Kenapa kau diam, Malvin? Katakanlah, pekik Kim. Aku istri Malvin Abraham sekarang, Kim. Lord yang geram itu menyela ucapan Kim. Dia harus mengatakan statusnya kepada Kim kalau dia juga adalah Nyonya Abraham juga sekarang. Malvin menatap Lord tajam dan dia beralih kepada Kim dengan menggelengkan kepalanya pelan. Ayolah sayang, katakan padanya kalau kita sudah menikah dan sudah menghabiskan malam pertama kita kemarin dengan sangat panas dan menggairahkan, sambung Lord dengan tidak tahu malunya. Diamlah Lord, bentak Malvin geram. Why Malvin, apa yang harus kita tutupi? Biarkan Kim tahu kalau kita sudah Ucapan Lord terhenti di udara saat Malvin kembali membentaknya. Aku bilang diamlah Lord, diamlah, teriak Malvin membuat telinga Kim berdengung. Cak, bisakah kalian meninggalkan mansionku ini dan selesaikan urusan kalian di tempat lain? Terserah kalian ingin menyelesaikan masalah kalian dengan cara apa. Yang terpenting tidak di sini. Kalian membuat telingaku sakit. Cibir Kim muak. Tidak, Kim, aku tidak akan pergi kemana-mana. Tolak Malvin cepat. Dasar pria brengsek tidak tahu malu. Batin Jenny jengah. Kim, dengarkan aku. Malvin mendekati Kim dan menghilangkan jarak di antara mereka. Manik biru terang Malvin menatap manik biru kehijau-hijauan Kim dengan teduh. Malvin mengangkat tangannya dan menyentuh wajah cantik istrinya itu. Tapi dengan segera Kim menghindar sehingga tangan Malvin terhenti di udara. Kimberly, lirihnya sendu. Izinkan aku menyentuhmu sayang. Pinta pria itu yang sekarang manik birunya sudah berkaca-kaca. Kim hanya terdiam dan memalingkan wajah dengan kedua tangan terlipat di dada. Sucikan tanganmu dulu, maka aku akan membiarkanmu menyentuhku. Malvin Abraham, sarkas Kim penuh ketegasan.